Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yunita Angelina Yohani Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Minahasa Selatan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah berpusat pada murid, murid, dan murid untuk mencapai selamat dan bahagia. Pendidikan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai merdeka lahir dan batin. Setiap anak terlahir berbeda. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya anak, bukan untuk merubah kodratnya. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Walaupun Indonesia beraneka ragam suku, budaya, dan ras, tetapi semua mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang sama yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Pendidikan menghasilkan budi pekerti, di mana ada perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menghasilkan sebuah karya atau psikomotor. Dalam dunia pendidikan, harus memahami tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan keadaan lingkungan di mana anak itu tinggal. Keadaan anak di daerah pantai tidak sama dengan keadaan anak di daerah pegunungan. Kodrat zaman diartikan sebagai perubahan waktu, di mana setiap tahunnya mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidik harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga bisa mempersiapkan generasi yang bisa bersaing di kemudian hari. Nah, sebagai seorang pendidik, maka kita tentunya harus memiliki sifat berhamba pada murid. Pendidik harus melayani murid dengan kasih sayang dan sabar. Pendidik harus mengenal kebutuhan murid, termasuk minat dan bakatnya. Refleksi saya saat ini, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menerapkan pembelajaran teacher center, di mana dalam kegiatan pembelajaran saya berperan aktif dan murid pasif. Saya hanya fokus pada penyampaian materi dan berharap murid bisa memahami semua yang saya sampaikan tanpa memahami kodrat anak. Pembelajaran yang saya terapkan hanya monoton, sehingga membuat murid cepat bosan. Refleksi kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pola pemikiran dari teacher center ke student center. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, murid bebas menuangkan ide mereka. Keempat, bermain sambil belajar. Sehingga murid akan merasa senang dan nyaman belajar dengan saya. Refleksi ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik
agar saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum melanjutkan kegiatan belajar. Saya akan menerapkan merdeka belajar pada anak, dan saya akan menggali potensi yang ada pada anak supaya minat dan bakat mereka tersalur. Selain itu, pembelajaran yang kreatif dan inovatif harus saya terapkan di kelas. Sebagai seorang pendidik, saya akan melayani anak dengan kasih sayang dan sabar, menuntun mereka menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua, dan mengabdi pada negara Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.